terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Dekton by Cosentino yang akan dibawakan oleh Builder Shop Indonesia. Seperti yang tadi Mbak Zia sudah sampaikan, hari ini kita kehadiran dua narasumber. Satu sebagai professional reviewer, seperti biasa di Product of the Week kita akan mengundang satu professional reviewer yang akan kita tandemkan untuk bisa langsung menanggapi paparan dari perwakilan dari brand nanti. Dan sebagai professional reviewer di sini kita kehadiran Bu Lady Diana dari Menhat. Selamat siang Bu Lady. Selamat siang Bu Lady, sehat-sehat terus ya Bu. Sehat Pak. Oke. Baik, terima kasih sudah membantu kami menjadi professional reviewer di hari ini Bu. Dan juga kita di sini seperti yang juga tadi Mbak Zia sudah sampaikan, hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Cosentino yaitu Dekton. Dan di sini kita sudah kehadiran mungkin saya manggilnya Mbak aja ya, Mbak Paramita Rosadi. Nah, ini mungkin nama-namanya udah cukup familiar ya di kuping kita ya. Jadi Mbak Paramita Rosadi ini beliau adalah tim dari Builder Shop. Halo Mbak Paramita. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memberikan waktu ke Mbak Mita untuk bisa memaparkan apa sih Dekton dari Cosentino ini dan value-value yang ada di dalam Dekton by Cosentino ini. Silakan Mbak Mita. Halo, selamat siang semuanya. Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Paramita Rosadi sebagai Project Sales Specifier di PT Builder Shop Indonesia. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk tim Katalog Pro dan tim reviewer kita udah memberi kesempatan saya untuk bisa membawakan produk Dekton dari Cosentino ini. Nah, di sini saya nggak sendiri nih, saya ada beberapa tim dari Cosentino juga. Ada Bu Antea dan Ibu Airin. Mungkin bisa perkenalkan diri. Halo Bu Antea, Bu Ardelin. Bu Antea. Halo, selamat siang. Saya Antea dari Cosentino Indonesia Project Division. Halo, selamat siang Bu Antea. Selamat siang Pak Bayu. Dan selamat siang semuanya juga. Oke, mungkin Bu Ardelin ada yang ingin disampaikan? Mau menyapa-nyapa Bu Ardelin? Ini aja Pak. Oh, diwakili ya sama Iya, Mbak ya. Oke. Makanya. Ya, udah kita mulai ya. Mungkin, di sini mungkin Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya ya, apa sih hubungannya PT Builder Shop Indonesia ini dengan Dekton by Cosentino? Jadi PT Builder Shop Indonesia ini adalah main distributor building material dari produk Celestone dan Dekton by Cosentino. Builder Shop Indonesia ini sendiri berdiri pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2019 mulai dibangunnya showroom pertama kami, yaitu showroom Less Space di Noble House Building, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk produknya sendiri ada apa aja sih selain engineering stone tadi, ada Celestone dan Dekton. Kita juga mempunyai ada sanitary product, terus ada surface product dan home furniture product. Nah, untuk sanitary kita ada Grohe, American Standard, dan Jackson untuk part of steel. Dan ada Kohler juga. Lalu engineering stone ada Celestone dan Dekton by Cosentino. Nah, untuk HPL-nya kita ada brand dari Formica. Lalu untuk Windows covering kita ada Hunter 12 dan untuk kitchen appliances kita juga ada KitchenAid. Nah, berikut ada beberapa project reference dari PT Builder Shop Indonesia yang kita supply untuk Grohe dan American Standard-nya. Lalu ada beberapa project juga yang kita supply untuk Formicanya. Dan ini terakhir ada beberapa project yang kita supply untuk Celestone dan juga Dekton. Ini untuk alamat showroom kita dan kontak kita. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin yang mau lagi ada project nih untuk mulai project, masih pengen tanya-tanya dulu nih ada material apa aja sih di Builder Shop Indonesia sendiri, terus pengen konsultasi dulu untuk spesifikasinya seperti apa gitu, untuk kategori material seperti apa, itu bisa tanya-tanya melalui kontak kita.
Oke, berarti builder shop ini ada di 2 lokasi ya Mbak Mita ya? Ada di Kelapa Gading dan juga ada di Mega Kuningan. Iya, untuk di Kelapa Gading itu head office kita sih. Oh, oke. Tapi berarti kalau mau lihat-lihat materialnya yang udah terpampang atau terpajang tuh ada di Noble House berarti ya Mbak Mita ya? Iya, untuk showroomnya ada di Noble House Gading. Wah, menarik nih. Jadi builder shop tuh menyediakan banyak material sebetulnya Mbak Mita ya. Dan gedung Noble House ini kita supply juga untuk area bathroomnya pakai Cellstone, produk dari Cosentino juga. Wah, menarik nih. Ntar kapan-kapan kita ngobrol yang Cellstone-nya ya Mbak. Oke, boleh. Lanjut, kita mulai masuk ke produk Dekton. Untuk Dekton sendiri ini mungkin semuanya masih ada beberapa yang udah tahu ya apa sih Dekton itu. Untuk kesempatan kali ini, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih Dekton itu sendiri gitu. Terus kegunaannya itu untuk pengaplikasiannya di mana saja, terus untuk manufakturnya prosesnya seperti apa, keunggulannya untuk pakai Dekton itu bisa daya tahannya seperti apa, kekerasan batunya seperti apa, terus daya serapnya untuk ketahanan terhadap abrasinya seperti apa, lalu untuk fleksibilitas desainnya juga untuk permukaan ultra compact surface ini dalam segi warna, tekstur, dan formatnya, lalu untuk sebagai opsi untuk para desainer dan arsitek untuk interior dan eksterior. Bu Paramita, Dekton itu nama produknya kan berarti ya Bu ya? Cosentino itu nama prinsipalnya. Berarti Dekton itu spesifik material buat fasad gitu ya? Tipenya? Dekton. Soalnya tadi Bu bilang Cosentino terus Dekton. Oke. Jadi Cosentino itu prinsipalnya gitu Bu. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Bahasan pertama itu ada what is Dekton? Apa sih Dekton? Jadi Dekton itu adalah ultra compact surface material yang dibuat dari 20 mineral alam yang terdiri dari ada quartz, juga ada porselen dan ada kaca yang diproses menggunakan mesin gigapress dengan kekuatan 25.000 ton lalu dipanaskan dengan suhu 1.200 derajat Celcius. Dan dengan proses yang teknologi yang canggih ini untuk molekulnya itu bisa menyatu dengan secara alami sehingga terbentuklah menjadi ultra kompleks. Berikut untuk penjelasan, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, saya mau nunjukin dulu nih video dari Cosentino. Hello, my name is Egy Santoso and I'm from Cosentino, Indonesia. In this video, I would like to discuss what is Dekton. So Dekton is an ultra compact surface material that consists of 20 mineral stones. They are compressed with 25,000 tons of pressure, and it equals to 111 statues of liberties and 2.5 Eiffel Towers. So can you imagine how hard it is? It leaves no pores. Untuk di bagian video ini nanti akan ada sedikit tes untuk seberapa kuat sih, seberapa ketahanan Dekton ini dan seberapa strain resistan sih Dekton ini, dan akan dijelaskan dengan singkat oleh In this video, I would like to discuss furthermore why Dekton is scratch resistant. Just use knife so you can chop vegetables or meat and leaves no scratch at all. In terms of the Mohs scale, from 1 to 10, Dekton is at 8 and 10 is diamond. So you can imagine how hard the material is. Dekton is not just heat resistance, it can resist and contains all of any conditions in the world basically, not just hot but also cold. So I would like to demonstrate. So you put flame on it and then you put ice, and you won't feel anything at all because it resists all of the weather in the world basically. So it can be installed inside the swimming pool,
or even facade. I would like to discuss furthermore about stain resistance. Do you know that the stain resistant, it comes from the ultra compact material itself from Dekton, that it compressed with 25,000 tons, that leaves no pores at all on the slabs. That is why it's stain resistant. So in this video I would like to show it to you with wine. So we can just pour wine on top of the table, but you can maybe use coffee, tea, or even turmeric at home, and you can just leave it there for 2 or 3 days and you can just wipe it off. So when you wipe it off, there is no residue or stain that leaves on the slabs at all, and we warranty that stain resistance for 25 years. So you can try it yourself and get your samples from Less Space by Builder Shop Indonesia. My name is Egy Santoso from Cosentino Indonesia. Thank you. Wah, ini canggih ya. Hello. Bu, cuman kalau misalnya kita kan lebih ke fasad ya Bu ya, saya banyak diskus sama arsitek, sama kontraktor. Mungkin salah satu concernnya di fasad sih, kalau kita install dulu, terus kadang ada spill konkret gitu loh Bu. Nggak wine Bu, konkret. And then sometimes karena kalau buat fasad, mungkin dari arsitek, mereka mau ada texture ya Bu ya, nggak sesmooth kayak tabletop kan very smooth gitu. It's quite easy, just wipe it up. Tapi kalau misalnya fasad kan pasti kadang arsitek ada roughnya, ada texture. Kalau gitu gimana ya Bu? Secara apa? Kalau untuk fasad sendiri sih, ini kan udah sangat-sangat stain resistant ya Bu, karena udah melalui proses dengan teknologi yang canggih tadi, itu membuat material Dekton ini itu zero porosity gitu. Dan ini material yang statis, jadi untuk debu, polusi itu nggak mudah menempel di material ini. Tapi secara maintenance-nya easy di cleaning gitu Bu? Nempel sih saya yakin karena itu nggak porous kan? Iya, itu sih Bu. Jadi sangat efektif, memang Dekton ini dibuat, jadi ada Silstone dan Dekton. Silstone ini untuk memang khusus interior, dan Dekton ini dibuat mulai tahun 2013 itu memang dikhususkan untuk fasad Bu. Gitu, baru justru beberapa tahun belakangan ini malah baru untuk interior. Kalau concrete spill gimana ya Bu ya? Pernah facing the same issue nggak Bu? Karena kalau di kaca Bu, kita banyak banget di concrete spill issue. Oke. Nah mungkin coba bantu ya. Kalau untuk concrete spill, sorry Bu Lady, saya dari Cosentino. I think we pernah correspondence sebelumnya regarding salah satu project. Kalau untuk concrete spill, it shouldn't be a problem with Dekton karena seperti tadi udah diungkapkan, kalau Dekton itu kita zero porosity, jadi and then we're non-static, so any materials yang ada yang kejatuhan di atasnya Dekton atau ketumpahan di atasnya Dekton, regardless itu dari liquid atau concrete atau segala macam, can be taken off easily. Oke. That's good to know Bu, karena itu sangat penting buat di construction. Iya, iya. Oke. Go ahead, Nita. Oke. Lanjut ya Bu. Nah ini untuk beberapa standar pengaplikasiannya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, nggak cuma untuk di outdoor aja, jadi bisa untuk indoor juga, seperti penggunaan di lantai, untuk top table, kamar mandi, bisa untuk buat meja meeting, area kitchen gitu, atau mungkin untuk stage. Nah ini untuk beberapa benefit Dekton. Udah fireproof material, lalu highly resistant terhadap sinar UV, superior mechanical resistant, low water absorption, color durability, itu warnanya nggak mudah berubah gitu ya. Untuk kekuatan warnanya sendiri, scratch resistant seperti yang tadi dijelaskan di video Pak Egy untuk sedikit tesnya. Dan dimensional stability, tidak ada muai susut untuk materialnya. Terus tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas atau dingin, tahan terhadap abrasi, cocok untuk di pesisir pantai,
lalu juga tahan untuk suhu panas, dan very low maintenance, easy cleaning, dan stain resistant. Karena tadi materialnya dibuat melalui proses dengan teknologi yang canggih, jadi membuat si material ini menjadi stain resistant. Kenapa sih harus pakai Dekton? Pertama, Dekton itu punya format yang besar, ukurannya 3,2 kali 1,4 meter. Lalu kedua, ada 4 variasi ukurannya, ketebalan. Pertama 4 mili, 8 mili, 12 mili, dan 20. Lalu ketiga, color atau chrome perfection. Jadi untuk dari segi arsitektural fasad gitu, untuk ini jadi senada ya, jadi untuk visual juga menciptakan visual yang harmoni gitu untuk fasad bangunan, lalu endless design dan kayak visibility, lalu juga Dekton bisa beradaptasi terhadap bentuk desain yang cukup kompleks untuk bangunan, lalu flat surface, dan ada beberapa solutions untuk join, unlimited shapes, dan uniform color. Terdiri dari beberapa color dan tipe. Berikut ada Dekton. Ya. Kalau kita kan bahasnya di Southeast Asia, Bu. Jadi kan kita tropical country, especially kalau kita ngomongin konteks di Indonesia, pollution kita kan tinggi ya, Bu. Nah, kebanyakan case tuh, misalnya material fasad itu banyak pollution, banyak debu, udah gitu hujan, Bu. Ini tuh kayak, apa sih kalau Ibu lihat kayak ada stain, dust, terus kena air hujan gitu loh, Bu. Nah, untuk di Indonesia sendiri dengan kondisi kayak gitu, Ibu recommend, apa mungkin kalau dari arsitek, harus prefer lebih darker tone, nggak bisa pakai yang beige atau very light untuk avoid isu kayak gitu, apa gimana, Bu? Apa Dekton ada special treatment yang gitu? Jadi kita nggak ngelihat stain yang ugly gitu kalau hujan. Oke, kalau untuk Dekton sendiri, seperti yang ini bisa jelaskan, kan dibagi untuk beberapa grup ya, Bu. Ada 5 grup, dia dengan berdasarkan tipenya dan finishnya, kita ada 4 finish, dan dia itu untuk Dekton, nggak ngaruh, Bu, untuk dari mulai grup 0 sampai 4 mau pakai tipe apa aja, warna apa aja, itu tetap kualitasnya tetap sama semua. Jadi nggak ada harus pakai yang warna ini nih supaya nggak kelihatan, tentunya nggak, tetap sama, Bu. Jadi stain kayak gitu nggak akan kejadian gitu, Bu? Walaupun udah ada dust collection terus hujan itu, enggak ya? Dia kayak water repellent coating berarti ya, Bu ya? Kayak bisa clean off. Oke. Karena material yang statis tadi. Berarti maintenance-nya cukup mudah ya, Mbak Mita ya? Very low maintenance, Mas Bayu. Oke. Nah, jadi sangat efektif untuk fasad. Aku sedikit nambahin boleh ya, Bu Lady? Tadi yang salah satu why use Dekton itu poin 7 tuh solution for joint. Nah, berarti ini untuk joint-nya sendiri, saya tuh kebayang kalau kaca mungkin fasad itu kita selalu relate dengan misalnya sealant-nya, atau kalau ACP juga pakai sealant-nya gitu ya. Nah, kalau untuk Dekton sendiri, ini kan mungkin orang ngebayangin seperti untuk solusi lantai juga gitu ya. Itu apakah nut-nya itu menggunakan sealant khusus juga atau sama aja, Mbak Mita? Untuk lantai ya? Untuk join di fasad misalnya. Mas Bayu, saya coba bantu jawab ya. Boleh bantu. Kalau untuk ventilated fasad, Dekton kita memang biarkan ada join terbuka. Oke. Ya, jadi kita butuhkan dijelaskan di belakang sih untuk yang solution for join-nya, Mas Bayu. Gitu. Oke. Ya, memang kita biarkan ada join yang terbuka karena kita butuh untuk sirkulasi air dan sirkulasi udara ya, Mas Bayu ya. Memang kalau untuk high rise especially, I'm sure Ibu juga bisa back me up on this. Emang lebih probably kita do ventilated facade as opposed to yang closed joint facade gitu. Oke. Karena kalau closed joint facade juga I've done closed joint facade tapi lebih ke low rise building. Oke, terima kasih Bu Ante. Mudah-mudahan nanti di paparan Mbak Mita ada cara pengaplikasiannya, jadi kita akan lebih kebayang. Oke, terima kasih Bu Ante. Bu, kalau misalnya thermal expansion below berarti joinnya bisa kecil dong, Bu? Benar nggak antar panel? Bisa.
Karena kita nggak usah accommodate thermal expansion, betul? Bisa kecil. As big how small, Bu? 3 mm? 5 mm bisa, Bu. Ibu butuh toleransi buat cutting soalnya juga tetap ya? Yes, betul. Oke. Sebenarnya kita butuhnya itu satu untuk sirkulasi tadi seperti saya bilang. Dua juga kita juga ngejaga untuk materialnya sendiri sih it's very stable, Bu. Tapi kita ngejaga jangan sampai ada pergerakan tanah ya, Bu ya nantinya ya. Gitu loh. Nah, itu sih building mohon kan. Tapi saya ngomongin kalau within satu frame mungkin panel harus di joinnya bisa kecil karena kita nggak usah accommodate thermal movement. Masih very minimum. Betul. Bisa. Karena ini permintaan arsitek kalau bisa tuh seamless, Bu. Betul. Ada join, Bu. Kalau bisa panelnya lebar. Baik fasad maupun lantai semuanya maunya seamless. Ya, we deal with architect a lot, so I know what to want. Berarti bisa dibilang Dekton ini tuh untuk kadar buai susunya tuh kecil ya, Mbak Mita, Bu Ante ya? Iya, kecil sekali. Bahkan boleh dibilang sampai zero sih. Oh, cuman kan Pak Bayu, mereka butuh toleransi buat cutting kan. Cutting kan ada toleransi pasti kan. Wah, ini makin seru nih sepertinya boleh di. Oke, Mbak Mita kita lanjutkan. Oke, untuk proses manufacturing-nya, jadi untuk Cosentino sendiri itu untuk factory-nya menggunakan nggak bisa dengar. Oh, sorry Mbak Mita, mohon maaf. Pertanyaan saya ada satu pertanyaan lagi. Tadi di slide sebelumnya Mbak Mita ada sempat share collection ya, Mbak. Nah, itu kan collectionnya itu ada motif-motif seperti kayak travertine kayak gitu. Nah, saya tuh penasaran aja kalau misalnya kita order satu slabnya itu dan mungkin kita hitungnya anggaplah 500 square meter gitu ya. Nah, itu kalau misalnya yang terkirim ke kita motifnya itu akan random atau sama gitu, Mbak Mita? Random. Oh, oke, baik. Random ya, Bu Ante. Jadi tinggal nanti pengaplikasiannya kita yang atur bagaimana nanti bentuk motifnya akan terbentuk kayak gitu ya. Betul. Oh, oke. Kalau color consistency gimana ya, Bu ya? Per batch. Misalnya Ibu produksi batch 1 misalnya, tapi ntar mungkin level berikutnya, especially high rise kan mungkin produksinya pasti kan different batch. Itu color consistency-nya seperti apa ya, Bu? Within the same batch, we keep the same color consistency. Tapi satu hal boleh our coloring kita produce sendiri. Jadi kita bisa jaga color kita benar-benar stable. In between batches definitely pasti ada sedikit shade naik turun satu shade itu pasti ada. Tapi it's not going to be shocking. Berbedanya nggak akan terlalu shocking banget. Especially kalau high rise gitu kan makin ke atas juga kan visibility-nya juga kan makin kecil juga ya Bu Lady ya gitu. Jadi kita nanti bisa atur supaya yang batch yang sama kita bikin yang di podium level misalnya supaya color consistency-nya bagus dari satu sama lain gitu loh Bu Lady. Tapi dari internal Ibu pasti ada kontrol kan, Bu? Ya. As in, oke. Pasti kita akan whichever material yang kita send, especially for project purposes, itu pasti sudah akan kita jaga dari Spain supaya nanti begitu pengaplikasian di sini nggak ngacak jadinya, Bu. Iya. Pasti Bu itu sih. Kalau nggak tong sedikit ntar arsitek kan katanya tajam, Bu. Iya. Yang paling serem itu malahan sebenarnya untuk fasad. Kita production satu hari untuk Dekton kita bisa 2000 slab. Iya, Bu, tapi kan kalau proyeknya kalau misalnya high rise gitu kan pasti ada schedule-nya kan. Gak mungkin Ibu produksi buat seluruh gedung, gak ada stok gudangnya, Bu. Ibu mau simpen di mana? Masih bertahap Bu Lady. Iya. Oke, thank you. Oke, silakan Mbak Mita. Oke, ini lanjut ke prosesnya. Jadi untuk proses manufakturnya, untuk pabriknya si Cosentino ini sendiri menggunakan 100% air yang didaur ulang, lalu menggunakan 100% juga energi untuk solar panel, dan untuk 30%-nya limbah material ini bisa diproduksi ulang. Gitu. Untuk
Garansinya sendiri untuk retail atau private residential kita 25 tahun dan untuk fasad itu 10 tahun. Ini ada beberapa prosesnya juga. Untuk manufakturnya tadi sudah kita jelaskan di awal ya, prosesnya menggunakan proses mesin gigapress dengan kekuatan 25.000 ton hingga menjadi kompleks seperti tadi. Bu, kalau balik ke slide sebelumnya Bu, secondary decoration maksudnya apa ya Bu? Gimana Bu? Sorry. Secondary decoration itu apa ya? Untuk yang patterns. Sorry? Untuk motif kayak veins segala macam kan kita sekarang Dekton kan ada motif yang lebih feminin juga, bukan cuman untuk Dekton sekarang kita sudah tidak tertutup hanya untuk fasad aja aplikasinya, jadi untuk interior juga banyak orang minta Dekton. Makanya sekarang Dekton juga keluar dengan desain-desain yang lebih feminin dari secondary decoration. Kayak terrazzo finish gitu Bu. Like marbles begitu. Nah, seperti yang kayak gini-gini. This is secondary decoration. Yang kalau gitu Bu, ada veinnya, stain. Oke. Ini kan taken from a real marble look. Ya, jadi karena makin di sini tuh desainer dan para arsitek makin banyak tertarik Bu sama sustainability di Dekton ini. Jadi makanya Dekton akan beberapa tipe yang lebih menarik lagi. Nah, ini untuk ukuran slabnya 3,2 kali 1,4 dan beberapa referensi untuk formatnya. Nah, ini ada project reference salah satu dari Builder Shop Indonesia yang menjadi project kebanggaan Builder Shop Indonesia karena memenangkan Makael Award di bulan November kemarin. Ini ada project di Bali, Sabah. Ini menggunakan hampir 6.000 meter persegi untuk Dektonnya. Jadi hampir seluruh bangunan ini menggunakan Dekton. Itu di area swimming pool, di pool decknya, untuk flooring, untuk top table menggunakan Dekton. Lalu ini ada project di salah satu hotel juga di Surabaya menggunakan Dekton di top table-nya dan di area kitchen. Nah, ini untuk eksterior project internasional Cosentino. Ini ada flooring menggunakan di area luar menggunakan 12 mili Dekton dan di area dalamnya menggunakan 8. Nah, untuk pengaplikasian lantai kita bisa full slab menggunakan ketebalan 12 mili dan untuk 8 mili bisa, tapi half slab. Lalu ini untuk external cladding-nya, ini kita beberapa keuntungan sih untuk ownernya sendiri. Itu ada increase energy, acoustic insulation, terus untuk protection untuk water infiltration, lalu untuk proteksi untuk wall insulation, dan untuk thermal insulation. Nah, ini dia advantages energy savings tadi yang saya jelaskan. Nah, masuk ke Dekton certification for facade. Nah, ini mulai masuk ke ventilated facade. Ini ada beberapa dari variasi dari Dekton dari Cosentino. Ada yang biasa sering kita gunakan DKT1 sistem. Ada sistem lainnya. Ini ada beberapa joint solutions untuk corner. Untuk open exterior corner dengan overlap atau bevel corner. Ini ada beberapa variasi bevelnya untuk edging-nya. Dengan ketentuan. Paling optimum mungkin buat edge itu yang ini ya, straight edge. Jujur kalau dari consultancy kita prefer straight edge. Tapi dari arsitek pasti maunya meter edge. And the architect will say yes. Dari kita juga prefer straight edge, Ibu.
Tapi di sini Ibu bilang medium size. Oke. Berarti straight edge is still the best kan untuk kayak edge protection, nggak chip off gitu kan Bu. Iya. Cuma Ibu join. Sorry Pak. Silakan Pak Boy. Saya penasaran aja Bu Lady. Berarti edge ini bentuknya itu bisa di request ya Mbak Mita, Bu Ante ya? Bisa Bu. Bisa dong. Kalau dari konsultan kasihnya selalu straight edge, tapi biasa kalau arsitek maksud nggak mau 45. Betul. Nah, silakan Bu Lady. Cuman kalau medium atau kalau yang meter edge atau round edge ini Bu, Ibu pakai bracket lagi apa pakai kayak epoxy gitu Bu? Joinnya as in. Pakai epoxy sih. Pakai epoxy ya. Kalau pakai bracket Bu, jarak. Enggak pakai bracket Bu. Pakai Kayak jarang ya, langsung di epoxy gitu ya Bu. Iya. Itu limitationnya gimana Bu ya? Satu sampingnya ada limitation width-nya apa gimana Bu? Bagaimana Bu Lady, sorry? Kan misalnya gini kan Bu, nah sisi ininya ada kayak limitation of width-nya nggak yang harus kita aware of gitu? Karena kan pakai epoxy system. Ini kan di sini kan udah ditulisin, udah dijelasin. It's at least a minimum of 3 mm beveling. Oh bukan, panel width-nya Bu. Panel wood-nya. Width lebar width. panelnya Bu. Jadi bentar, saya mungkin kalau I love Zoom. Maksud saya coret ya Bu Lady ya. Maksud saya ininya Bu, ada kayak kita harus aware nggak kalau pakai meter join tuh ininya berapa gitu. Oh, oke. Karena kan Ibu pakai epoxy kan, glue ini kan Bu, di sini ada yang harus kita aware. Nggak masalah sih Bu, width-nya nggak masalah kalau itu. It doesn't really matter. Yang penting dia di sini di miter join-nya ini untuk epoksinya aplikasinya bagus. It doesn't really matter untuk berapa width-nya di sini sama lebar dan panjangnya ini. Oke. Epoksinya prosesnya di factory dong Bu? Apa di site Ibu allow juga? Buat site job? Di site kita allow juga. Oke Bu. Tapi we do have a recommended brand that we work with, begitu. For the epoxy, right? Yes. Oke Bu, silakan lanjut. Ini ada detail untuk undercut untuk sistemnya. Kita pakai satu. Ini ada project reference, atau top project yang menggunakan DKT system juga. Itu project di Kapwest. Nah, ini ada video untuk aplikasi, dari mulai proses aplikasi, dan pemasangan.
sistemnya itu bukan dari kita. Kalau untuk kalau di Indonesia biasanya kita kerjasamanya sama Fisher ya Bu Lady ya. Gitu. Jadi bukan dari Cosentino-nya sendiri gitu, but we do recommend Fisher gitu. Yang kita sudah ada agreement dan kita sudah ada international agreement sama Fisher dan warranty gitu. Jadi back to back warranty lah Bu. Kalau misalnya fixingnya kita pakai Fisher juga untuk Dekton produk gitu. Betul back to back warranty. Di salah satu certification-nya kita juga udah ada sih. Oke. I think karena sangat penting ya Bu ya, kita nggak mau especially big project. Kalau warrantinya nggak back to back, it's a bit tough buat klien sih at the end. Betul, makanya kenapa kita bikin sama Fisher ini kita back to back warranty. Oke. Boleh saya? Silakan boleh. Pak saya sebelum Pak Bayu. Begini, saya di dalam arsitek banyak Bu. Jadi saya pengen tahu kalau misalnya dari Dekton, semua yang Ibu kasih lihat kan flat surface ya Bu? Iya. Apa bisa ada articulation Bu? Bisa Bu Lady. Jadi kebenaran aja ini yang dikasih lihat all flat surface. Tapi Dekton sendiri kita punya kita banyak tekstur, kita banyak finish, banyak different finishes. Mungkin Mita belum sempat kebahas atau bagaimana, kita ada yang texture juga permukaannya, jadi not all flat. For example, untuk yang project kita yang di Bali itu saya tidak pakai yang flat surface, justru saya pakainya justru yang dia kayak slate stone finish. Maksudnya articulation kayak ada stripe gitu Bu, ada vertical, horizontal. Iya. Kayak gitu ya, bisa ya Bu. Dekton ada juga produknya. Oh. Ini kayaknya ada tadi kayak sebelumnya. Ada. I saw before. Yeah. For this particular project yang Mita lagi kasih lihat di screen, ini kita customize 6 different colors. Oh, oke. Ya. Mita, kamu ada videonya yang ini kan? This is one of our facade project. Ini bukan cuma fasad, sebenarnya aplikasinya di sini luar dalam semuanya, Dekton and Silestone. 6 custom colors yang kita base-nya pakai Dekton Strato, lalu dikembangkan agak sedikit terang, agak sedikit gelap dari Dekton Strato-nya base-nya. Nah, untuk project ini all the facade top to bottom semuanya Dekton, dari paling bawah sampai 7th floor itu all Dekton, lalu kelanjutannya sampai ke atas ini semua Dekton combined with glass curtain. Oh, oke. Minta kalau ada videonya, jadi ada keterangannya juga dari arsitek. Kita tonton ya Bapak dan Ibu untuk video dari Prohab Project. Behind every good architectural project, there's not only good architects, but also good clients. And I said to him, try me. So we did like really, well, not scary, but let's call it scary sketches. And they loved it. It's a bit of a miracle to do sketches to scare the client, and 5 years later to be interviewed about it, and it's there and people work here. You don't need a passport to go from one discipline to the other. Civil architecture is architecture. Does it have sculpture element? Yes. I do both. I think it looks like showroom Cosentino in Israel, because we supply here more than 30,000 square meters in different applications with different thicknesses. As you know, it's an upside-down building. It touches the floor in a minimal footprint.
and all the machinery in the plant is on the ground rather than on the floor. You create things, and you need, because of the shelves and because of the special form of the building, Dekton proved a very good material to provide what I wanted. Ron Arad and Avner Yashar in Israel, and it was very challenging, and we learned a lot, and it was amazing for us. We can do amazing stuff on our screens without even building it. But for us, it's always better when something is done, to discover things that are better than what you imagined. Ikut proyek lainnya yang menggunakan. Nah ini ya Pak Bayu, yang Bapak bilang uneven. Maksudnya kayak betul, kayak apa? Heksagonal, honeycomb gitu. Berarti ini juga bisa di-provide dengan sama Cosentino ya dan Dekton ya, Bu Ante dan Mbak Bita ya, untuk customize cutting seperti ini. Bisa banget. Kita ngikutin desainnya arsitek aja pokoknya. Arsitek mau minta potong seperti apa, kita ikutin, as long as that they are aware that modul slab kita seberapa ukurannya, so they can keep the wastage serendah mungkin gitu. Karena sometimes architect will have this unique designs yang kita akhirnya have to work on a very high wastage gitu. Nah itu yang saya coba selalu ingetin. Kalau saya sih tertarik sama reflectivity-nya sih Bu. Boleh bisa dikontrol nggak Bu reflectivity-nya? This material it's a X-gloss collectionnya kita, so it does have a mirror effect. Jadi kalau Ibu tanya reflectivity-nya, it reflects, cuman kita tone down dia justru dengan ngebentuk si honeycomb ini, dan ini kan kita bikin ventilated ya Bu ya, jadi mengurangi sedikit dari jadi nggak terlalu silau gitu loh. Tapi justru saya suka Bu sama reflectivity-nya, cuman biasanya ada regulation buat dikontrol. Contohnya seperti Singapura, 20% of external reflectivity. Semua fasad material cannot exceed. Kalau di Indonesia sekitar 24. Nah pertanyaan saya, reflectivity ini bisa di-measure nggak Bu? Bisa di-adjust nggak gitu? Kalau misalnya lebih, apa lebih rendah, lebih tinggi maunya? Honestly, on my personal record sendiri, saya belum ketemu ini berapa persen reflectivity-nya. Mita did mention something kemarin ke saya soal ini. Saya coba cari, ketemu. If you let me, I'll get back to you on that. Saya cari dulu. Oke. Bu, berarti ini standar ya Bu? Semua produk Ibu yang X-gloss finish, level reflectivity-nya seperti ini, kalau memang nggak bisa di-adjust. Iya, seperti ini. Semua. Okay. Gak ada yang berani pakai fasad kayak begini. Ini menarik Bu, soalnya ini bisa ngereflektif kayak mirror, kayak kaca kan, jadi kayak nggak terlalu solid gitu, nggak terlalu opaque gitu. Cuman yang harus dikontrol reflectivity-nya aja sih. Kadang kita harus comply sama local code. Dan kalau terlalu tinggi kan buat orang gedung tetangga geliar jadinya Bu. Iya, untuk yang gedung ini, fortunately ini gedung memang nggak terlalu tinggi sih. Ini lokasinya. Iya. Kalau high, ya itu sih. Kadang banyak case, apalagi di urbanscape, kalau misalnya spacing-nya deket, itu kan suka geliar kan. Tetangga komplain gitu loh Bu. Klien komplain ke kita ntar end up. Ini nggak glaring sih Bu, because saya pernah pas lagi matahari lagi terik-teriknya pas di depan gedung ini nggak glaring sih. Okay, it's okay Bu. I just curious, can we control the reflectivity? Nggak bisa, it's standard Bu kalau itu. Atau kalau misalnya Bu Lady mau ya, bisa yang tidak matte finish, tapi kita ada yang velvet finish gitu loh. Kalau yang nggak mau terlalu glossy.
Kita ada saya maunya glossy Bu, saya mau refreshing, tapi saya mau kontrol. glossy ya Bu. Saya mau kalau pakai glossy kita harus bisa tahu glossy-nya tuh berapa, external reflectivity-nya tuh berapa gitu. Kalau nggak bisa tahu, lebih resiko sih Bu itu. Saya coba cari tahu ya Bu, nanti saya cek dulu ke HQ. Sure Bu, no problem. Continue Bu, bisa Bu. Atau Pak Bayu ada pertanyaan lagi Pak masalah bevel finish? Satu lagi Bu untuk finish. Ini kan kalau saya lihat sistem pengaplikasinya itu model kering semua ya Bu. Ini masih direkomendasikan untuk sistem basah nggak Bu ya, pengaplikasinya mungkin pakai mortar, mungkin pakai adhesif gitu untuk pekerjaan di fasad. Masih banget. Cuman memang kita batasi ketebalan yang kita pakai. Untuk pasang basah kita kan Dekton ada 4, 8, 12, 20 mili. Kalau untuk fasad basah kita batasin sampai di untuk fasad ya sampai di 12 mili aja. Karena kalau sudah 12 mili kan loadnya terlalu besar udah. Oh, kalau untuk ketinggiannya ada maksimal gedung high-rise berapa lantai atau nggak ada batasannya sebetulnya Bu kalau kita ngomongin pemasangan basah ya Bu? Bagaimana? Kalau untuk range high-rise buildingnya gitu itu nggak ada batasan. Kalau pasang basah itu kita mungkin kita di maksimum 12 meter Pak Bayu. Oh oke. Dan itu pun pilihnya pasti harus yang lebih compatible ya Bu ya. Mungkin dari sisi width thicknya itu juga harus lebih tipis mungkin dan tapi dengan motif dan kualitas yang masih sama dengan yang lain seperti itu ya Bu Ate. Iya, dan mortarnya juga seperti saya bilang tadi yang kita rekomendasikan supaya kita juga ada back to back warranty seperti sama Fisher tadi juga gitu. Oh, boleh tahu tadi mortarnya apa Bu? Kita so far kita pakainya Mape. Mape. Iya. Oh, wah deh banyak ya nyebut nama brand itu ya. Besok kata Pro call mereka langsung, "Hi, can you join us?" Actually done Bu. Oh, is it? Okay. Ada tadi namanya Mape aku udah lihat kok. Oke, thank you Bu Ante. Baik, kita kembalikan lagi ke Mbak Mita. Silakan melanjutkan Mbak Mita. Ini lanjut untuk warranty-nya. Fasad 10 tahun. Masuk ke kesimpulannya, jadi kenapa sih mesti pakai produk Dekton gitu, especially on your fasad gitu. Karena keunggulan itu ada banyak sekali ya, Ibu dan Bapak. Jadi itu pertama, punya format yang besar, bisa dipasang full set, tadi 3,2 meter kali 1,4 meter, lalu ketebalannya juga ada variasi, 4 mili, 8 mili, 12, dan 20 mili, dan color stability, tidak mudah berubah warna. Lalu untuk dimensinya juga stabil, tidak mau susut. Lalu untuk tahan panas, tahan untuk suhu dingin, gitu. Untuk cuaca ekstrim, karena zero porosity tadi juga membuat material ini menjadi stain resistant, terus juga material scratch resistant, lalu easy cleaning dan sangat memungkinkan untuk ambient design, terutama untuk khususnya untuk para desainer dan arsitek, gitu. Mungkin ini untuk bisa menjadi beberapa opsi atau pilihan untuk desain di interior ataupun eksterior. Bu Lady, jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke segmen Q&A di sini. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman partisipan di sini. Dan untuk segmen Q&A akan dibacakan oleh Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Mbak Ziza. Baik, terima kasih banyak Bu Lady, Mas Bayu, dan Bu Mita, dan juga Bu Ante. Dan di sini sudah banyak pertanyaan dari teman-teman partisipan. Di sini saya bacakan dulu yang pertama dari Pak Beta, dari Global Rancang Selaras. Beliau bertanya mengenai bagaimana metode aplikasi untuk fasad gedung di atas 3 lantai dan maksimal aplikasi berapa lantai. Dan juga pertanyaan berikutnya, apakah ada ukuran 60 x 60 seperti itu? Baik, silakan Bu Mita. Oke, saya coba bantu ya. Boleh, baik. Silakan Bu.
Untuk Pak Beta, untuk aplikasi di atas 3 lantai, kita sarankan untuk pemasangan kering dengan sistem-sistem yang tadi udah kita paparkan di presentasinya Mita. Kalau memang mau kita perjelas lagi untuk sistem-sistem pemasangan keringnya boleh, nanti kita bisa share kok semua materi yang kita presentasiin hari ini. Dan kalau untuk ukuran 60 x 60, kita standar modulnya memang 3,2 meter x 1,44. Jadi kalau memang mau 60 x 60 ya kita cut dari situ. Jadi kita nggak specially produce 60 x 60. Dan satu lagi yang bisa kita offer dari Cosentino adalah jikalau ada kebutuhan dengan modul tertentu seperti 60 x 60 atau 70 x 70, kita bisa bikin cut to size dari factory, jadi dikirim ke Indonesia sudah terpotong. Oh, oke. Nah, kalau untuk itu prosesnya berapa lama, Bu? Biasanya kalau untuk pengerjaan customize seperti itu, Bu? Itu sih bukan termasuk customize ya sebenarnya. Itu part of kita punya memang services ya. Iya, memang part of kita punya service. Jadinya itu kita masukkan ke lead time production kita jatuhnya, which is lebih kurang ya 2 minggu tergantung dari kuantitinya berapa gitu loh. Bisa lebih lama dari itu kalau misalnya fasad high rise pasti kan kuantitinya sudah ribuan. Nah, of course nggak bisa 2 minggu. Tapi kalau standar cuman yang kuantiti biasa aja, biasanya kita sih 2 minggu udah cukup sih. Gitu. Oh, wah, baik, cukup cepat juga ya Bu ya, 2 minggu ya prosesnya. 2000 slab loh. Oke, terima kasih banyak Bu Anti. Halaman pertama di dalam katalog Pro itu kita akan menemukan adalah halaman brand news. Jadi halaman brand news ini adalah halaman di mana kita bisa melihat informasi terupdate dari setiap brand-brand atau institusi atau komunitas yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau ada di LinkedIn. Jadi di sini kita bisa melihat program-program katalog Pro apa aja. Seperti hari ini ada Product of the Week atau mungkin info-info terbaru dari setiap manufacturer atau brand yang ada di dalam katalog Pro. Seperti ini kita akan bisa melihat update-nya seperti apa. Ini kita membuatnya seperti sosial media pada umumnya dan kita ingin membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mendapatkan data teknis tentang produk-produk material building yang ada dan dibutuhkan untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah dokumen outline spec atau membuat sebuah pemilihan material untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita butuh material untuk kitchen furniture and tabletop misalnya, kita klik di sini dan nanti kita akan melihat berbagai macam varian-varian brand sesuai dengan kategori yang kita pilih dan kita bisa masuk ke salah satunya. Contoh misalnya Cosentino di sini. Dan di setiap halaman brand itu kita akan bisa melihat informasi-informasi seperti Cosentino dari mana, kontaknya ke siapa, dan yang terpenting adalah produknya. GoPro. Halo Pro. Oke, terima kasih. Semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Buildershop dan Cosentino yang sudah hadir dalam acara hari ini. Ada Bu Mita, Bu Adeline, Bu Antea, Bu Vivi. Terima kasih. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Bu Lady yang sudah mewakili rekan-rekan kita mengulas produk dari Dekton seperti itu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program dari Katalog Pro. Minggu depan kita ada Product of the Week kembali. Jadi silakan Bapak Ibu untuk ikut bergabung kepada acara-acara dan program-program Katalog Pro lainnya. Seperti itu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.